Di video ini, saya akan sharing bagaimana saya berhasil menormalkan tensi saya tanpa obat. Sebelumnya, peringatan. Saya bukan dokter, dan saya tidak memberikan saran medis. Saya hanya akan sharing pengalaman saya menormalkan kembali tensi dengan hanya puasa. Saya juga akan melampirkan penelitian-penelitian tentang puasa yang bisa dengan mudah kita akses. Usia saya masih muda, baru 36 tahun. Tapi sejak awal 2021, saya sering merasakan sakit kepala. Dalam seminggu paling tidak sekali. Saya mulai banyak pikiran negatif. Saya pikir, apa ada tumor tumbuh di otak saya? Tapi itu terlalu ekstrim. Jadi saya berpikir sedikit lebih positif. Saya pikir, apa mungkin karena tensi tinggi? Pada akhir Mei tahun 2021, saya mencoba beli alat pengukur tensi. Dan ternyata dugaan saya benar. Tensi saya 173 dan 119, padahal tensi normal 120 dan 80. Selain itu detak jantung saya juga tinggi, di atas 100. Bila saya terus membiarkan ini, saya mungkin bisa mati kena stroke atau serangan jantung. Pada bulan Juni tahun 2021, saya pergi ke puskesmas untuk vaksin COVID. Tapi saya tidak lolos vaksin, karena pengukuran tensi di puskesmas tensinya mencapai 200 dan 140. Dokter jaga juga merasa kaget. Karena melihat orang yang masih muda, bisa memiliki tekanan darah setinggi itu. Dia menyarankan saya untuk segera ke dokter, karena sudah di level bahaya. Tapi saya juga tahu, bila sekali ke dokter, maka saya harus konsumsi obat seumur hidup. Saya tidak mau itu. Orang tua saya mulai kasih saya berbagai macam rebusan daun. Mulai dari daun seledri, daun salam, daun pandan, daun sirsak, dan sebagainya. Tapi setelah dicoba sebulan lebih, tidak ada yang berhasil. Setelah melakukan sedikit riset, saya putuskan untuk mulai puasa dan kurangi makan. Saya berpendapat bahwa manusia sebenarnya tidak perlu makan 3 kali sehari. Nenek moyang kita zaman dulu pasti juga tidak sering makan. Generasi kita yang sudah makmur bukan hanya kebanyakan makan, tapi juga kebanyakan ngemil. Saya juga berpendapat, orang dewasa yang sudah melewati masa pertumbuhan, seharusnya tidak perlu makan sebanyak dan sesering anak-anak atau remaja, yang lagi dalam masa pertumbuhan. Kita sudah berhenti tumbuh ketika dewasa. Kebanyakan makan hanya akan membawa masalah bagi tubuh. Bulan Agustus tahun 2021, saya mulai puasa. Tapi puasa yang saya jalankan bukan puasa muslim ya. Sebenarnya semua agama mengajarkan puasa. Tapi cara puasanya berbeda-beda. Orang-orang zaman dulu sebenarnya juga sudah tahu manfaat puasa bagi kesehatan. Puasa yang saya lakukan ialah mengosongkan perut dari makanan selama puluhan jam. Saya tetap minum minuman tanpa kalori seperti biasa, misalnya air putih atau teh tawar. Saya mulai dari mengosongkan perut sekitar 19 hingga 20 jam sehari. Jadi misalnya saya sarapan jam 8 pagi, saya akan makan siang sekitar jam 11 atau 12. Setelah itu, tidak makan atau ngemil apapun lagi sampai besok pagi. Saya tidak full puasa setiap hari. Karena kadang ada kegiatan sosial yang membuat saya tidak bisa puasa. Hanya dalam 1 bulanan, tensi sudah turun ke angka 130-an dan 90-an. Detak jantung juga mulai turun, menjadi di bawah 100. Saya mencoba kembali daftar untuk vaksin. Dan ternyata kali ini berhasil divaksin meskipun tensi masih sedikit tinggi. Saya terus melanjutkan kebiasaan puasa, dan 3 minggu kemudian, saya jalani vaksin kedua. Dan lolos dengan tensi mendekati normal, yakni di angka 120-an dan 80-an. Dokter yang sama sedikit kaget ketika mengetahui saya tidak ikutin sarannya ke dokter. Rupanya banyak dokter juga yang tidak tahu manfaat puasa. Setelah selesai vaksin, saya masih terus melanjutkan kebiasaan puasa sampai saat ini. Terkadang saya mengosongkan perut hingga 23 atau 24 jam. Tekanan darah saya sudah normal sekarang. Keluhan sakit kepala sudah sangat jarang terjadi. Dari riset-riset pribadi, saya ambil kesimpulan bahwa mayoritas penyakit manusia disebabkan karena terlalu sering dan terlalu banyak makan. Perut kita juga butuh istirahat. Jangan dipaksa mencerna makanan terus. Ada banyak manfaat puasa.
Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, karena saya bukan orang medis. Tetapi sudah banyak sekali riset tentang puasa yang dengan mudah bisa Anda akses di internet. Puasa ialah cara termudah dan termurah untuk mengatasi sebagian besar masalah kesehatan tubuh. Ketika puasa, kita memberi kesempatan bagi tubuh kita untuk membersihkan tubuh dari dalam, memperbaiki sel-sel tubuh, mendaur ulang protein dan sel rusak dan menstabilkan kembali kerja tubuh kita. Apa tidak lapar saat puasa? Dari pengalaman pribadi, di hari-hari pertama memang ada rasa lapar. Tapi setelah beberapa hari, tubuh akan terbiasa dan beradaptasi. Saat ini saya bahkan tidak merasa lapar bila tidak makan dalam 23 atau 24 jam. Tubuh kita bisa membiasakan diri. Apa ada manfaat lain? Saya merasa puasa banyak menghemat waktu dan uang. Kita banyak sekali habiskan uang dan waktu untuk membeli makanan, menyiapkan makanan, dan makan. Selain itu puasa juga melatih kita mengendalikan diri dan nafsu, terutama pada nafsu makan. Apa puasa bikin lemas? Karena saya tetap minum, saya tidak merasa lemas selama puasa. Saya juga tidak merasa lapar. Tubuh yang sudah terbiasa dengan puasa akan beradaptasi, dan membuat metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Dan sepertinya saat puasa, tubuh akan semaksimal mungkin menyerap nutrisi-nutrisi pada makanan. Beda dengan saat tubuh terlalu banyak makanan. Tubuh akan berusaha mengeluarkan makanan yang ada secepatnya, sehingga banyak nutrisi yang tidak terserap tubuh. Hal ini bisa kita amati pada perbedaan saat BAB saat puasa dan saat tidak puasa. Dan sekali lagi, ini bukan saran medis. Saya bukan praktisi kesehatan. Anda boleh konsultasi dahulu ke dokter, atau lakukan riset-riset pribadi sendiri dahulu sebelum mencoba. Saya hanya sharing pengalaman saya menjalankan puasa dan manfaat apa yang saya dapatkan. Silahkan cari sendiri di internet riset-riset ilmiah seputar puasa.